Yasir Nenek Ama masih bersama Anda di Gelar Perkara, Saudara. Ada seorang wanita muda berusia 19 tahun yang tengah hamil 6 bulan dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Ironisnya, Saudara, jasad korban ditemukan di area persawahan di Desa Duku Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebenarnya apa yang menyebabkan pelaku tega menghabisi nyawa korban? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Keluarga. Asmara berujung maut. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia di Desa Duku Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah di area persawahan. Pembunuh adalah pacarnya sendiri. Dan terungkap pula wanita yang ditemukan meninggal dunia di area persawahan juga hamil 6 bulan. Sebenarnya apa yang menjadi alasan tersangka membunuh korban? Berikut tim penyelusuran Gelar Perkara. Warga Desa Dukuh Turi, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah digemparkan dengan temuan mayat seorang perempuan muda tanpa identitas di area pesawahan. Saat ditemukan, perempuan muda tersebut dalam kondisi yang mengenaskan. Salah seorang warga mengatakan, jasad korban pertama kali diketahui sekitar pukul 6 pagi oleh seorang petani. Kejadian tersebut lalu dilaporkan ke kepala desa dan polisi. Sebelumnya, pada sekitar pukul 2.30 Sabtu dini hari, sempat terdengar keributan dan suara sepeda motor. Perempuan posisinya di tempat kemalir sawah. Jadi posisi mayat itu bernyungkem kepala itu adanya di bawah. Mayat pertama itu yang olahraga pagi-pagi. Ada mayat, akhirnya dia geger. Laporan sama RT. Maunya kelaporan ke Desa Kalinyamat Kulon, Kelurahan Kalinyamat Kulon. Karena wilayah ada di Duku Turi, akhirnya laporan ke RT Duku Turi. Pagi, kalau petani kebanyakan pagi. Soalnya kan ngurus-ngurus itu nyiram atau panen padi lah. Kalau malam, kebanyakannya sepi. Jam berapa Pak pertama kali mayat itu diketahui? Sekitar jam 5 lah. Subuh, habis subuh. Jam 5 setengah 6. Akhirnya setengah 6 kan mulai gempar, geger. Akhirnya masyarakat melihatin semua. Oh iya, ada mayat, ada mayat. Tim Gelar Perkara mengonfirmasi kepada pihak kepolisian. Terungkap, jasad perempuan muda tersebut ialah Narti Dwiyanti yang masih berusia 19 tahun asal Kabupaten Brebes. Dari hasil otopsi, korban diketahui tengah hamil 6 bulan dan terdapat luka penganiayaan dari pelaku. Adanya laporan dari masyarakat ya, sehubungan dengan telah ditemukannya seorang perempuan tanpa identitas dalam keadaan meninggal dunia, tepatnya di tepi sawah, area persawahan Desa Duku Turi, Kecamatan Duku Turi, Kabupaten Tegal, pada hari Sabtu 5 Maret tahun 2022, sekira pukul 6 pagi. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Tegal melakukan olah TKP dan serangkaian upaya penyelidikan dengan memintai keterangan para saksi, dan kami juga menyebarkan ciri-ciri korban yang pada saat itu belum diketahui identitasnya, sehingga ada pihak keluarga yang mengklaim bahwa si korban ini merupakan Saudari Narti Dwiyanti, usia 19 tahun, warga Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, seperti itu. Dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan Satreskrim Polres Tegal, diketahui bahwa motif dari pelaku melakukan tindak pidana ini terhadap si korban adalah karena yang pertama, masalah sakit hati karena sering dibandingkan dengan pria lainnya, dan yang kedua, si pelaku ini didesak untuk mempertanggungjawabkan kehamilan daripada si korban, sehingga pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab atas kehamilan korban kemudian memutuskan untuk melakukan kekerasan terhadap si korban hingga meninggal dunia, seperti itu. Berdasarkan hasil penyidikan yang sudah kami lakukan,
Jadi diketahui pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, si pelaku mendatangi kos-kosan korban, kemudian mengajak korban untuk makan malam pada saat itu. Kemudian setelah makan malam, si pelaku mengajak korban untuk berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku. Hingga pada akhirnya sampai di TKP yang mana sebelumnya sudah direncanakan oleh si pelaku ya untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian setibanya di TKP, pelaku ini langsung mendorong korban pada saat itu. Mendorong hingga terjatuh lalu dilakukan pemukulan terhadap si korban sebanyak 2 kali. Selanjutnya setelah diketahui korban ini meninggal dunia, pelaku sengaja memindahkan korban yang pada saat itu masih berada di tepi sawah ke kubangan air parit yang ada di sawah tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat luas seperti itu. Kalau hubungan korban dan tersangka ini sudah berapa lama? Berdasarkan hasil penyidikan yang sudah kami lakukan, diketahui antara pelaku dan korban sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 22 tahun. Waktu kejadian apa ada pengaruh minuman keras? Untuk sementara dari hasil penyidikan, si tersangka ini tidak dalam keadaan terkontaminasi miras ya pada saat melakukan kejadian itu. Pasca dilakukan otopsi, kemudian kita melakukan penelusuran dengan cara menyebarkan ciri-ciri korban ke masyarakat luas melalui sosial media. Kemudian dari pihak keluarga, kakak kandung si korban ini mengklaim bahwa korban itu merupakan adik kandungnya. Yang mana sebelumnya kakak si korban dengan tersangka ini sempat bertanya ke rumah sakit dengan menunjukkan KTP yang pada saat itu dibawa oleh si tersangka. Jadi ya cukup unik sebenarnya. Jadi pada saat peristiwa ini terjadi, tersangka ini sempat kembali lagi ke kos-kosan milik korban, kemudian berpura-pura bertanya kepada pemilik kos, apakah korban ini ada di kosan atau keluar. Jadi seolah-olah dia ini mencari kekasihnya, yaitu korban, yang pada saat itu padahal sudah dibunuh oleh si tersangka ini. Terhadap perkara ini kita terapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kejadian bermula saat pelaku mengajak korban untuk makan malam. Korban sempat dibawa pelaku berkeliling dan mencari tempat yang sepi. Hingga tiba di lokasi area pesawahan, pelaku kemudian menganiaya korban hingga akhirnya membunuhnya. Setelah tak bernyawa, jasad korban dibuang di area parit persawahan. Usai melakukan pembunuhan, pelaku sempat membuat alibi seolah kehilangan jejak korban. Namun aksi pelaku akhirnya diendus pihak kepolisian. Pelaku pun ditangkap. Menurut pengakuan pelaku, dirinya tega habisi nyawa korban karena sakit hati. Pelaku merencanakan membunuh korban saat berada di indekosnya. Awalnya sih kita cuma biasa-biasa aja, Pak. Awalnya cuma biasa, nggak ada pertengkaran, nggak ada apa. Awal mula. Terus kita jalan-jalan, dia lama-kelamaan ngomong kasar terus, Mas. Ngata-ngatain terus selama setahun hubungan. Saya mencoba bersabar terus, nggak pernah marah, mengalah. Apa aja saya turutin terus. Kenapa sampai tega melakukan itu? Karena saya kehilapan saya. Kalau ini ya, sebenarnya saya nggak ada niat untuk ngelakuin, sama sekali nggak ada. Waktu itu memang dia selama setahun kita pacaran, menjalin hubungan, dia selalu kata kasar terus. Awal pertama sih belum pernah. Setelah setahun, setelah penghasilan saya berkurang, dia selalu mengucapkan kata-kata kasar terus. Waktu itu saya baru pulang kerja. Saya baru pulang dari kerja, mau istirahat. Udah capek, dia nyuruh datang-datang terus. Berarti dipanggil, dihubungi, suruh datang ke kosan? Iya. Sudah berapa lama Mas menjalin hubungan dengan korban ini? Kurang lebih 2 tahunan. Malah niat saya udah ada niatan akhir bulan ini saya mau menikah.
akhir bulan. Kalau soal kehamilannya Mas pernah bercerita bahwa Kalau kehamilan belum ada yang tahu orang tua. Cuma kita berdua, cuma kan saya udah bilang nanti akhir bulan ini aku akan langsung nikahin. berarti sempat membahas ya Mas dengan kehamilan itu akan mau menikah. Iya. Tersangka kerap dimaki oleh korban. Namun begitu, aparat kepolisian terus melakukan proses hukum terhadap pelaku yang merupakan pacar korban sendiri. Dan pelaku diancam dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah.